membuat. Karena Al-Habib Umar Al-Aidid, beliau salah satu daripada Habib yang setia kepada Habib Rizik. Andaikan Umar Al-Aidid tidak setia kepada Habib Rizik, haram jaga saya datang di Najaf. Oleh karena itu saya sampaikan, ente orang, saya nggak bahas pemerintah, ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak, mau ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Biarlah kemana ente orang, ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Kalian diam. Di mana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian. Siapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Saja yang ingin saya sampaikan. Saya datang di sini karena Habib Umar Al-Aidid salah satu orang yang setia kepada Habib Rizik. Ingat, anak Habib Rizik nggak peduli siapapun habaib khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Viral ceramah Habib Bahar, ente khianati Habib Rizik, saya habisi kalian. Bebas dari penjara, Habib Bahar nyatakan siap berjuang di bawah komando HRS. Newsdetik.com. Viral ceramah Habib Bahar, ente khianati Habib Rizik, saya habisi kalian. Ceramah Habib Bahar bin Ali bin Smith usai bebas dari Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur viral di media sosial. Dalam ceramahnya, Habib Bahar mengancam orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik. Dalam video viral tersebut terlihat mantan Ketua EPI Sabri Lubis duduk di sebelah Habib Bahar. Bahar berceramah mengenakan baju koko berwarna putih dan peci putih serta sorban. Ceramahnya yang viral itu membahas orang yang berkhianat dengan Habib Rizik. Habib Bahar juga menyatakan akan menghabisi orang yang mengkhianati Habib Rizik. Oleh karena itu saya sampaikan, ente orang, saya nggak bahas pemerintah, ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente. Mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik bakal ana habisi satu-satu, kata Habib Bahar dalam ceramah itu seperti dilihat Detik.com Kamis 25 November. Allahu Akbar, sorak peserta. Habib Bahar menyampaikan ceramahnya itu dengan suara tinggi dan lantang. Wajahnya juga terlihat kemerahan saat bicara hal tersebut. Kemana dia orang? Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Ucap Bahar. Dia menyinggung Laskar EPI yang ditembak di kilometer 50. Dia laki-laki menyatakan akan menghabisi orang yang mengkhianati Habib Rizik. Kemana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau terbunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian para ulama? Kemana kalian para habaib? Ketika beliau di penjara kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian, berapapun kalian. Mengkhianati Habib Rizik bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan, ucapnya. Pengacara Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, membenarkan ceramah itu berlangsung usai Habib Bahar bebas. Ikhwan menyebut Habib Bahar berceramah ketika acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Kranji, Bekasi.
Iya benar, itu ceramah 3 hari setelah beliau bebas. Itu ceramah di daerah Kranji yang hadir umat Islam dalam rangka Maulid Nabi. Dan saya tidak hadir saat itu, kata Ikhwan saat dimintai konfirmasi. Bebas dari penjara, Habib Bahar nyatakan siap berjuang di bawah komando HRS. Pasca bebas dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A Gunung Sindur, Habib Bahar bin Smit langsung melepas kangen bersama keluarga. Selain itu, Habib Bahar juga siap berdakwah kembali berjuang bersama Imam Besar Habib Rizik Syihab. Beliau juga siap tetap berjuang di bawah komando Habib Muhammad Rizik Syihab, imam kita, kata kuasa hukum Habib Bahar bin Smit Ikhwan Tuan Kota via sambungan telepon Minggu 21 November. Sebelum kembali berdakwah, Ikhwan menyebut dalam waktu sepekan ke depan Habib Bahar ingin melepas kangen dahulu dengan keluarga. Beliau ingin kumpul dulu dengan keluarga. Belum, masih fokus ke keluarga dulu seminggu ini, tuturnya. Habib Bahar juga akan kembali mengajar dan sudah ada jadwal mengajarnya. Sudah ada jadwal yang disediakan santri beliau di pondok untuk mengajar, berdakwah kembali, ujarnya. Melalui Ikhwan, Habib Bahar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mensupportnya. Pesannya mengucapkan terima kasih dukungan doa seluruh santri umat Islam yang mendukung dan mendoakan beliau, ujarnya. Diberitakan sebelumnya bebas dari penjara, Habib Bahar bin Smit bakal langsung berdakwah. Hal tersebut disampaikan oleh pengacaranya Aziz Yanwar yang jelas langsung berdakwah, kata Aziz kepada Detikom via pesan singkat Minggu 21 November. Aziz mengungkapkan hari ini ada syukuran kecil-kecilan, namun pihaknya tidak bisa menyebut tempatnya. Syukuran tersebut dihadiri juga oleh pihak keluarga. Ada syukuran kecil-kecilan di tempat yang tidak dapat kita sebutkan, ujarnya. 3 rencana Habib Bahar bin Smit usai bebas dari penjara. Udara bebas akhirnya dirasakan As-Sayyid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smit. Usai menjalani vonis penjara gara-gara perkara penganiayaan, Bahar kini punya segudang rencana termasuk kembali berdakwah hingga ingin menemui Habib Rizik Syihab. Urusan hukum Bahar bermula sejak Desember 2018 saat diduga melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja yang mengaku-ngaku sebagai Habib Bahar di Bali. Singkat cerita, Bahar pun divonis 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah atas perkara itu pada Juli 2019. Setahun kemudian atau tepatnya pada Mei 2020, Bahar mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Namun Bahar disebut melanggar syarat asimilasi sehingga pembebasan bersyaratnya dicabut sehingga kembali dipidana dan dipindah ke Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Bahar tidak terima dengan pencabutan asimilasi itu dan menggugat ke PT UN Jakarta dan memenangkannya. Penganiayaan sopir taksi. Lalu pada Oktober 2020, Bahar lagi-lagi tersangkut kasus penganiayaan. Perkara penganiayaan itu disebut terjadi pada 4 September 2018 terhadap sopir taksi. Bahar pun kembali diadili hingga akhirnya pada Juni 2021 Bahar divonis 3 bulan penjara. Dia dinyatakan bersalah sesuai pasal 351 KUHP. Pidana vonis ini 2 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mengadili menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Habib Bahar selama 3 bulan, ujar Surahmat saat membacakan amar putusannya. Waktu beliau hingga pada 21 November 2021 Bahar dinyatakan bebas murni. Bahar bebas murni usai mendapatkan remisi. Pemberian remisi diberikan sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanakan hak warga binaan permasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, tutur Kepala Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Mujiarto. Lepas rindu dengan keluarga. Di hari kebebasannya, Bahar dijemput dari Lapas Gunung Sindur oleh sejumlah santri dan kuasa hukumnya. Selepasnya, Bahar melepaskan rindu bersama keluarga. Tim kuasa hukum hanya saya saja yang hadir. Pengacara yang menyaksikan beliau keluar tadi pagi. Dari pihak keluarga tidak ada juga. Hanya beberapa santrinya saja yang mengawal, kata Ikhwan Tuan Kota selaku salah satu kuasa hukum Bahar kepada wartawan Minggu 21 November. Namun Bahar disebut tidak bertemu keluarganya di rumah. Kemana?
Habib di suatu tempat ya, nggak pulang ke rumah. Beliau masih ingin berkumpul dengan keluarga, imbuhnya. Safari dakwah. Selain itu, Bahar disebut akan kembali berdakwah. Bahkan menurut Ikhwan, Bahar sudah dijadwalkan setahun ke depan bersafari dakwah. Sudah terjadwal, beliau sudah 1 tahun ke depan penuh jadwalnya, ucap Ikhwan. Insya Allah ke daerah-daerah safari. Tadi sampaikan juga akan berdakwah, akan berjuang di bawah komando imam besar kita, Imbuh Ikhwan. Lalu apalagi rencana Bahar? Satu lagi keinginan Bahar yaitu bertemu Habib Rizik Syihab. Ikhwan menyebutkan bila pertemuan dengan Habib Rizik akan dijadwalkan. Itu salah satunya nanti kita akan sampaikan beliau karena mungkin kangen juga dengan Habib Rizik, kata Ikhwan. Insya Allah nanti kita atur waktu dengan beliau, imbuhnya. Habib Rizik sendiri saat ini masih berada di rutan Bareskrim. Dari hitung-hitungan kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, Rizik akan bebas pada tahun 2023. Rizik sebelumnya terjerat 3 perkara yaitu sebagai berikut. Kasus Petamburan. Kasus pertama adalah kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dinyatakan bersalah karena menggelar acara pernikahan anaknya dan menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga menimbulkan kerumunan di masa pandemi Corona. Di kasus ini Habib Rizik divonis 8 bulan penjara. Jaksa juga sempat mengajukan permohonan kasasi ke MA terkait vonis ini, namun ditolak oleh MA. Saat ini vonis 8 bulan penjara untuk Rizik telah ingkrah. Selain itu, diketahui lamanya hukuman 8 bulan penjara itu sudah tuntas karena telah dipotong pula dengan masa tahanan. Jadi hukuman 8 bulan penjara sudah rampung. Ya, sudah rampung masa pidana kerumunan Petamburan, jelas Aziz. Kasus kerumunan Megamendung. Kedua, kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Habib Rizik divonis denda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Di tingkat banding pun Hakim PT DKI menguatkan putusan itu. Habib Rizik juga disebut sudah membayar denda itu sehingga hukuman ini sudah selesai. Kasus web Rumah Sakit Umi. Karena 2 kasus yang menjeratnya sudah rampung, kini Habib Rizik tinggal menjalani masa pidana di kasus web Rumah Sakit Umi. Di tingkat pertama, Habib Rizik divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes web dalam kasus Rumah Sakit Umi hingga menimbulkan keonaran. Vonis ini kemudian dikurangi MA di tingkat kasasi. Hukuman Habib Rizik dipotong 2 tahun penjara. Perbaikan pidana menjadi 2 tahun, kata jubir MA Andi Samsan Nangro kepada Detikom Senin 15 November. Artinya dia kini tinggal menjalani masa pidana selama 2 tahun, yang artinya hukuman ini akan selesai pada 2023. Itu pun belum ingkrah karena tim pengacara Habib Rizik saat ini sedang berupaya mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK ke MA. Kami tim advokasi Habib Rizik akan mengambil langkah mengajukan PK ke MA, kata Aziz menanggapi potongan hukuman itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.